Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita keluar dari Ma'radul Asma'il Husna. Apa itu Ma'rad? Artinya museum Asma'ul Husna. Kita baru saja keluar dan sekarang kita berada di Mausiku Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa artinya mausik? Tempat apa? Tempat pengangkatan daripada khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq setelah meninggalnya Rasulullah. Disinilah tempat nggak bisa ngomong man. Apa? Sampai mana tadi? Tempat diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama kali di permukaan bumi ini setelah Rasulullah meninggal. Inilah dia tempatnya jamaah. Kalau bahasa kita tempatnya di apa? Hah? Tempatnya di delegasi apa? Dilantik, betul. Tempatnya dilantik Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama kali setelah Rasulullah meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq punya nama asli, namanya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdurrahman. Beliau adalah seorang yang kaya raya, orang alim, sahabat yang pertama kali mengimani Rasulullah. Di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, para sahabat bercekcokan, ribut, politik sana, politik sini. Ada yang mengusulkan Abu Bakar menjadi khalifah lantaran berani membunuh orang kafir. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman saja karena dia menikahi dua putri Rasulullah. Oh, Sayyidina Ali saja. Kenapa Sayyidina Ali? Karena dialah yang lebih pantas, lebih dekat nasabahnya, darah dagingnya Rasulullah, karena beliau bersepupu. Maka para sahabat tidak ada yang berani mengangkat diri. Para sahabat cintanya Abu Bakar melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dia lebih mencintai Rasulullah dibanding mencintai dirinya sendiri. Ketika berangkat dari Makkah Al-Mukarramah saat beliau hijrah, beliau selalu mengepung badan Rasulullah dari pasukan-pasukan orang yang jahat. Beliau selalu memagar badan Rasulullah selama panjang perjalanan dari Mekah menuju kota ini. Beliau lebih sanggup mati dahulu dibanding Rasulullah. Di saat juga berada di Gua Hira, beliau selalu menjaga, menemani Gua Hira, saya bilang di Gua Sur, menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kejaran kaum kafir Quraisy jamaah. Abu Bakar lebih mencintai Rasulullah dibanding keluarganya jamaah. Tetapi bedanya dengan sahabat-sahabat yang lain, ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengimani Rasulullah, mengimani Muhammad, orang-orang kafir tidak ada yang berani. Orang-orang kafir tidak ada yang berani melawan dia. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain, disiksa dulu, dibuang di padang pasir, dicambuk di padang pasir. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang mulia, orang ketua suku, orang yang kaya raya, orang yang punya kedudukan di suku Quraisy jemaah. Kenapa? Karena beliau orang kaya, orang yang dituakan. Makanya itulah sebabnya Rasulullah SAW juga mendapatkan kemudahan dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq. Pernah Rasulullah SAW bercekcokan ribut dalam rumah tangganya bersama Siti Aisyah. Siapa? Putri Abu Bakar. Anak Abu Bakar, Siti Aisyah. Ribut dalam rumah tangganya, cok. Pegang sendok, pegang piring, pegang sendok. Seolah-olah seperti itu, tapi Rasulullah bukan demikian. Akhirnya Rasulullah mengadu kepada Siti Aisyah, siapa ya yang pantas
untuk menghakimi kita, untuk menyelesaikan masalah kita. Karena sahabat gak akan mungkin ada yang akan menghakimi rumah tangga Rasulullah. Semua pada malu. Tapi Rasulullah memanggil Abu Bakar. Memanggil Abu Bakar. Oh, yang pantas menghakimi, yang pantas menyelesaikan rumah tangga kita Aisyah, bapakmu saja Abu Bakar. Karena dia satu-satunya orang yang saya percaya menyelesaikan masalah. Begitu datang Abu Bakar di rumah Rasulullah, datang, silahkan masuk. Dipersilahkan Abu Bakar masuk. Begitu datang Abu Bakar, Siti Aisyah bangun. Nah, datang bapakku. Namanya perempuan ya, kalau datang keluarganya, ngadu. Air mata buaya. Mengadu. Begitu datang Abu Bakar, Siti Aisyah berdiri. Apa katanya? Siti Aisyah berdiri. Ya, yuk bangun. Bapakku sudah datang. Katakan yang sebenarnya masalah kita ini. Mendengar ucapan, saya ulangi biar paham ya. Begitu Siti Aisyah bangun, dia bilang sama Nabi kita Nabi Muhammad, ayo ya Rasulullah, katakan bapakku sudah datang. Katakan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kata siapa? Kata Siti Aisyah kepada Nabi. Setelah datang bapaknya, begitu mendengar suara anaknya ngomong demikian, Abu Bakar ngangkat tangan, langsung merah mukanya, pengen mukul. Apa kata Abu Bakar? Apakah pernah Rasulullah Nabi yang aku cintai, orang yang aku cintai daripada diriku sendiri, pernah mengatakan yang tidak sebenarnya? Seolah-olah dikatakan Nabi pembohong sama anaknya. Bujur. Begitu ingin menampar anaknya, Rasulullah mengambil tangan Abu Bakar. Apa kata Nabi? Abu Bakar, bukan begitu tujuan kami mengundang kamu di sini. Kita kesini untuk menyelesaikan masalah kami berdua, bukan untuk memukul anakmu. Kan begitu. Ditarik tangan Abu Bakar. Nah, setelah begitu karena keselnya Abu Bakar tidak sempat mukul anaknya, maka keluarlah Abu Bakar. Apa kata Nabi? Coba tadi tandai istrinya. Kalau nggak ada aku kan mati kamu sama bapakmu. Jadinya Siti Aisyah langsung memeluk Abu Bakar. Langsung memeluk Nabi. Langsung sayang lagi sama Nabi. Rokok dulu.